think it's easy. You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless. Oke, selamat sore teman-teman. Kami dari mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Jadi pada sore hari ini kami akan membahas kasus tentang perjualbelikan atau berdiskusi. Jadi diskusi yang akan kami bawa pada sore hari ini adalah perjualbelikan tanah. Contoh diskusinya akan dijelaskan oleh Bang Febri. Silakan Bang Febri. Oke, untuk kasusnya itu secara keterangan secara singkat ya, saya akan sampaikan. Sebenarnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Si A mempunyai tanah seluas 2 hektar. Ya. Dipinjamlah oleh tanah tersebut dipinjamlah oleh si B, tanah si A tersebut. Nah, pada suatu ketika ada musibah, si A meninggal dunia. Lepas dia meninggal, si B menjual tanah tersebut tanpa pengetahuan keluarga dari si A atau ahli warisnya si A. Si B menjual tanah ke si C, dan penjualan tersebut tanpa didasarkan seperti sertifikat tanah seperti itu. Nah, pada suatu ketika ya, si ahli waris dia tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual. Tiba-tiba tanah tersebut menjadi dipakai oleh si C. Karena dipakai, dia tidak terima, si ahli waris tidak terima karena tanah tersebut dipakai. Karena si B menjual tanah tersebut tadi tidak tidak tanpa pengetahuan oleh keluarga si A atau ahli waris si A. Nah, jadi tiba-tiba yang saya tahu, si ahli waris menuntut si C karena tanahnya diambil oleh si C. Tetapi si C tidak terima karena si C membeli dari si B. Terima dituntut karena dia juga membeli tanah dari si B. Tapi tetap saja si ahli waris menuntut tanah itu ke si C. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah benar seperti itu atau gimana? Menurut teman-teman, harusnya si A dan si C yang menuntut ke B, karena si B yang ini pelaku menjual tanahnya itu ke si C. Tapi sebenarnya yang salah ini dari si C. Kenapa sebelum si C ini membeli tanah dari si B, sebenarnya si C ini harus bertanya dulu apakah ini asli atau bukan sertifikat yang asli. Karena tanah yang dijual oleh si B ini adalah tanah ahli waris yang asli dari si A sebenarnya. Tapi karena tidak ada
pengetahuan dari si C tadi, maka si C ini membelilah tanah si B tadi. Terjadilah permasalahan antara si A, si B, dan si C tadi tentang permasalahan memperjualbelikan tanah. Nah, begitu dia. Kalau menurut saya ya, menurut saya seharusnya ahli waris itu bisa juga menuntut dua-duanya. Kenapa saya bilang bisa menuntut dua-duanya? Karena jual beli itu terjadi antara B dengan si C dalam itu. Jadi menurut saya itu mereka berdua, si A dan si B ini sama-sama salah. Kenapa saya bilang gitu? Karena B juga ke C, dan si C ini terima saja tanpa ada data untuk pemilik yang benar-benar si B yang memiliki tanah tersebut. Padahal sertifikat yang asli, memang asli ada di si ahli waris. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Tapi yang saya, kalau lebih beratnya si B, karena dia yang menjual, bukan haknya, merugikan orang lain. Nah, saya juga bisa setelah saya mendengar pendapat dari Bang Rizal, benar juga si C juga bisa menuntut ke si B, si A juga karena dia dirugikan. Nah, kalau si B ini tadi menjual nih, dia sudah melanggar undang-undang 385 ayat 1 KUH Perdata, menjual seperti contohnya tanah bukan milik dia. Jadi menurut Bang Vincent gimana? Ya, benar sih itu sangat melanggar pasal melawan hukum. Jadi salah emang itu. Jadi cara menyelesaikannya ini seperti apa menurut kalian? Penyelesaiannya Apakah ada solusi untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah benar tadi itu solusinya sih si A ini menuntut ke si C, hanya menuntut situ saja, tidak menuntut si B? solusinya dibawa ke pengadilan. Biar sama-sama enak kan. Oh ya, saya juga lupa menambahkan keterangan tadi, karena kenapa si ahli waris ini tidak menuntut ke si B, karena dulunya si B ini memang teman akrab si A, teman akrab, jadi dia percaya sama si B. Jadi jadi maksudnya tuh si ahli waris itu si C yang mengambil paksa, jadi dia tetap ngotot ke si C, padahal seharusnya kemana? Ke B. Saya juga ke B, saya juga kurang tahu. Menurut saya sih memang harus ke B. Seharusnya juga bisa juga Jadi salahnya si B. ya, memang B yang berat. Kalau si C juga salah. Karena pembeli yang tidak ada sertifikat yang asli itu kan. Jadi bagaimana nih? Kenapa si C mau membeli tanpa sertifikat yang benar-benar bukan memiliki? Kalau gini, kalian setuju enggak kalau gini caranya? Si A ini, si ahli waris ini nuntutnya ke B dengan C, nuntutnya berdua nih. Selesai kan, udah dituntut kan, mereka berdua sama salah. Lepas tuh si C lagi yang nuntut, langsung nuntut ke si B. Jadi B ini double kena. A nuntut C, Enggak, habis itu dua-duanya nuntut ke B. Maksudnya itu. enggak gini. Si ahli waris nuntutnya ke si B dengan C, nuntutnya. Karena dia, kalau ahli waris punya bukti-buktinya, ada sertifikat juga dari si A, ya kan? Jadi Nah, nanti ini kan si C pasti nggak terima dong.
dia merasa dirugikan. Ya, karena dia sudah membeli kan. Ya, dia dirugikan oleh si B. Berarti si C nuntutnya si B. Nggak bisa dia nuntut ke si ahli waris, ke si A nih, nggak bisa. Ya jelas Tapi- tidak bisa karena Ya, dia punya segala kata yang benar. Iya. Tapi si A ini kan melawan juga karena dituntut oleh si Ya, si ahli waris. sudah pasti. Melawan. Karena dia beli. Iya kan? Jadi kalau menurut saya seperti itu. Menurut kalian gimana? Sudah benar sih penjelasan itu. Karena si A dan si B ini tidak tahu bahwa si B ini telah menjual atau memperjualbelikan tanah, sedangkan si C ini hanya tahu membeli, ya, tidak tahu asal usul dari tanah itu tersebut tadi. Nah, jadi begitu. Dia langsung main beli-beli aja si C. Karena dia tanah tersebut murah juga. Karena ya tidak ada sertifikatnya. Ya. Menurut aku sih seperti yang dijelasin tadi, si A ini harus nuntutnya kedua-duanya. Atau dia nuntut si B aja. Bisa nggak dia kalau nuntut si B aja? Bisa juga. Bisa juga. Kalau masuk C juga bisa nuntut ke B. ya itu udah pasti nuntut dia. Kalau maksud aku kan kalau si ahli waris nuntut kedua-duanya si B dengan C, ya otomatis si C ini nggak terima karena dia juga dirugikan oleh si B. Tapi si C ini tak mempertahankan tanah yang dibelikannya dong, masih ngelawan, lagi mempertahankan dia. Untuk menyelesaikannya si C ini misalkan harusnya ganti rugi. Si B Ya harus sebenarnya. ganti rugi ke si C. Iya harus. Atau pulang balik modal gitu lah. Nah, Beli uangnya itu. bisa juga gitu terus atau enggak sebenarnya gini, coba si A ini carilah informasi dari si B, keterangannya apa dia dapat ini dari si dapat tanah ini ya kan, dari mana dia dapat ini. Misalnya si C si C jelaskan dia dapat beli tanah ini dari si B, berarti mereka dua bisa kongkol untuk menuntut ini si B. Kita juga begitu. Tapi kalau lebihnya cukup saja itu. Untuk menyelesaikannya Karena banyak juga, karena kita ini juga banyak solusinya. ya bisa ganti rugi. Caranya mau saya prodi, di rumah. Nah, cara biasanya itulah bagaimana caranya mengganti tanah tersebut. Kalau misalkan tanah itu sudah terpakai oleh C, Memang dipakai sama C. Makanya si A, si wali waris ini nuntut karena tanah itu tiba-tiba dipakai. tapi keterangan kan cuma membeli, belum dipakai. Iya, kan dibeli keterangan dari harga dibeli. Kan dia menuntut itu setelah tahu tanah itu dipakai oleh si C. Dipakai untuk bangunan gitu kan. Iya, bisa bangun gitu. Ya, makanya si A tahu gitu kan. Si ahli waris tahu. Nah. Nuntut tadi ya karena dia tahu. Buat anak-anak saya gitu kan. Tiba-tiba dipakai tanpa cuma Pengetahuan. pengetahuan dari si A nya itu. Kalau contoh lebih rinci lagi. Kau yang punya tanah ya, kau punya tanah, Ya, saya ahli warismu. Ya, ini penjualnya, ini pembelinya. Nah, udah. nah, Nah, si
ini si B ini menjual tanahnya ke si ini. Ya. Ya, udah. Jadi jualnya ini kau apa ya? Semisalnya ya, udah nggak ada lagi. Nah, Berarti tinggal aku. Ya, saya yang menjual yang ahli waris. ahli warisnya. Tiba-tiba tanah ini dipakai sama dia. Nah, Dia menjual dari tanpa sepengetahuan saya. ya. Ya, otomatis saya nggak terima dong untuk dia. Itu si C. Iya, Jadi si C nuntut ke si B. ya dia. Enggak, belum. Belum. Dia mempertahankan tanahnya untuk balik dia. Mana buktimu ini? Ya saya serahkan semua bukti saya. Oh, benar. Nah. Dia dapat dari mana menggunakan tanah saya enaknya saja. Tidak ada apa-apa. Udah merugikan saya dong dia dong. Merugikan saya juga kan. Merugikan nggak? Merugikan. Nah, apalagi si B yang menjual. Berarti saya nuntut dua-duanya gitu. Lebih bagusnya ahli waris dan si C nya ini nuntut ke si B. Ya, lebih bagus gitu. Tapi karena sama itu terbawa emosi, sama-sama bertentangan, jadi ujungnya kan jalan ini dipakai sama dia, rugi dong saya, ya kan? Saya juga rugi kan. Makanya saya menuntut dua-duanya ini, maksud saya itu gitu, menuntut dua-duanya ini. Nah, kalau dia tidak terima nih, Paul tidak terima ini, ya kamu ini aja tuntut si B yang kamu beli di tempat B. Gitu maksud saya tuh. Apakah si C ini dengan ada kasus itu minta ganti rugi ke si B? Nah, itu menurut Menurut kalian? si C gimana? Menurut saya sih harus, tentu saya tidak merugi. Karena itu saya beli ke si B. Ya, tentu saya menuntut ke si B. Ya, Walaupun si A tadi tentu saya, karena saya tidak tahu, Tidak tahu juga. tidak tahu langsungnya. Jadi apakah si B mau mengganti rugi harus. atas penjualan tersebut? Itu Mas Rijal pasti harus itu harus digantinya. Ganti rugi gitu. Ya, yang mau mesti ini tanahnya pasti dikembalikan ya. Ya. Itu. Jadi, Kalau kita lihat dari pemikiran dari si B ya, menurut kita kan, si B, si C, dia pasti nggak mau rugi juga dong, dia dirugikan, ya kan? Pasti juga dia pasti nuntut dia ke B, dia kalau menuntut si A nggak bisa sebenarnya. Karena si wali waris ini punya data-data bahwa tanah itu memang hak milik dia. Gitu. Jadi guys, menurut kalian bagaimana guys? Karena kami teman-teman saya ini masih bingung juga dengan kasus ini. Ya. Sekian diskusi dari kami ucapkan selamat sore dan sehat selalu. Mohon ya guys, bantuannya.